sebab au lam ya'mal atawa nglakoni sapa man bihi ing sebab kana maka ana iku afdalu luwih utama min ayu sholli ketimbang salat sapa man alfa rakaatain ing 1000 rakaat tatawuan karena nglakoni sunnah. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut, barang siapa seseorang yang melaksanakan atau belajar satu bab itu jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar tersebut baik dilakukan ataupun tidak dilakukan, yang penting kita sudah belajar, sudah ta'allum. Dalam hal ini seseorang jauh lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Karena meskipun belajar hanya sebentar, meskipun belajar hanya beberapa menit, meskipun beberapa jam, tapi yang namanya belajar itu adalah seseorang yang hidupnya jauh lebih baik, seseorang yang ingin memperbaiki diri. Melalui apa? Melalui belajar itulah. Tetapi sholat sunnah meskipun 1000 rakaat, tetapi tanpa ada ilmunya, tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu syarat dan rukun sholat, maka meskipun 1000 rakaat itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, disitulah pentingnya belajar ilmu. Ilmu apa sajakah itu? Ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang sekiranya manfaat jika kita melaksanakan belajar, meskipun hanya satu bab, meskipun hanya beberapa baris, meskipun hanya beberapa bait, tetapi itu jauh lebih hebat, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka dari itu jangan pernah malas belajar, apalagi sampai kita tidak mau belajar. Karena dalam riwayat lain dikatakan jauh dari kaum utama, jika kita tidak melaksanakan belajar selama 40 hari berturut-turut, maka hati kita akan keras, hati kita akan seperti batu. Jika hati kita sudah seperti batu, sudah keras, nasihat yang masuk ke dalam hati kita itu tidak akan diterima oleh hati kita. Maka dari itu jangan sampai hati kita keras, jangan sampai hati kita seperti batu. Mari kita belajar kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Dalam riwayat lain dikatakan oleh baginda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai tiang lahat. Yang namanya belajar itu tidak dari mulai kita lahir sampai kita nanti ada di dalam kubur. Seperti halnya anak kecil, pada saat baru lahir diberikan azan oleh orang tuanya, itu tanda bahwasanya pertama kali kita belajar dan diajarkan oleh orang-orang sekitar kita. Dan bahkan sampai kita mati pun kita masih tetap dianjurkan oleh orang-orang sekitar kita. Maka sekali lagi jangan pernah malas untuk belajar. Kita tidak akan terlambat memperbaiki diri, siapapun orangnya, senakal apapun orangnya. Kalau kita ingin memperbaiki diri, insya Allah Allah akan memberi jalan untuk kita. Semoga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu untuk belajar dan masih mau untuk belajar. Terutama hidayah Allah, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah sajalah yang mau untuk belajar, mau untuk mengaji. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.